dalam kesempatan kali ini HNB Channel akan memberikan pengetahuan tentang zodiak-zodiak yang populer ya. Di sini Bara akan coba reading tarot lagi. Tentunya ada apa dong? Ada pasti ada kartu tarot di sini. Kita akan coba shaking kartunya. Zodiak apa aja sih yang populer sebenarnya? Mudah-mudahan aja zodiak kalian yang muncul di sini. Kita akan coba lihat zodiaknya. Ada Leo. Leo bisa menjadi populer karena memang Leo ini adalah orang-orang yang punya zodiak Leo ini adalah orang-orang yang supel, gampang bergaul, kemudian dia memiliki aura yang positif, bisa menggetarkan hati-hati orang di sekitarnya dia. Mungkin karena memang pesonanya dia yang begitu besar, kemudian juga dia adalah orang yang sangat gampang sekali untuk ngeblend atau untuk beradaptasi di satu lingkungan. Ada zodiak Leo, apakah zodiak kalian Leo? Dan kalian mungkin adalah orang yang populer nanti. Terus di sini juga saya jelaskan kenapa Leo ini adalah salah satu zodiak yang populer. Pertama, zodiak Leo ini adalah zodiak yang mungkin orang yang punya simbol kebijaksanaan. Terus yang kedua juga, orang-orang Leo biasanya mereka itu senang sekali untuk berada di satu perkumpulan yang sangat berkualitas. Misalkan orang-orang yang punya titel, terus udah gitu juga orang-orang yang ada punya pengaruh, mereka itu senang sekali berteman dengan orang-orang yang seperti itu, famous mungkin ya. Terus udah gitu juga kalau misalkan ya Leo ini lirik kanan lirik kiri dan itu udah punya pesona tersendiri untuk mereka. So jadi apakah kalian yang punya zodiak Leo, beruntung kalian karena memang kalian punya aura yang begitu bagus untuk menjadi orang yang populer gitu ya. Terus udah gitu juga aura yang positif yang dia getarkan kepada sekitarnya itu membuat hal yang sangat positif. Terus udah gitu juga orang-orang Leo itu sangat bisa sekali memberikan apa namanya motivasi. Terus udah gitu juga ngomongnya gampang banget mempengaruhi orang lain. Terus dia juga jiwa kepemimpinan yang sangat begitu luar biasa. Dan orang-orang Leo juga punya kebiasaan yang sangat positif. Pertama, dia itu adalah orang yang bisa dipercaya omongannya. Terus yang kedua, orang-orang Leo ini juga mereka sangat bisa sekali untuk memecahkan masalah dengan sangat mudah. Gitu ya. Karena mungkin orang-orang Leo juga punya sikap yang tegas dan mereka itu tidak pelin-pelan untuk mengatasi satu masalah. Ketika dia bilang iya, ya dia bilang iya. Ketika bilang tidak, ya dia juga bilang tidak. Terus orang-orang Leo ini adalah orang yang teguh kepada pendiriannya dia, sehingga orang-orang itu segan terhadapnya gitu ya. Kemudian orang-orang Leo ini adalah orang-orang yang apa namanya bisa memilih mana yang baik untuk dia, mana yang buruk untuk dia gitu. Jadi wajar banget sih kalau misalkan memang orang-orang Leo di sini adalah nomor satu mungkin ya orang yang bisa menjadi orang yang populer. Terus apalagi Bara nih yang untuk selanjutnya? Oke, kita akan coba shaking kartu lagi. Untuk zodiak kedua apa sih yang populer? Oke. Bara akan shaking kartu lagi untuk kalian semuanya. Kira-kira zodiak apa lagi sih yang populer ya? Kita buka. Apakah zodiak kalian? Yang kedua ada Sagittarius. Sagittarius bisa dikatakan orang yang populer karena orang-orang Sagittarius adalah orang-orang yang suka tantangan, kemudian orangnya itu super kreatif, orangnya juga suka berpetualang dan dia punya jiwa humoris yang tinggi. Oke, selain penampilannya dia menarik, dia pun bisa mengundang orang untuk datang kepada dia dan bisa juga dia datang kepada orang yang diundangnya, sekalipun dia sangat jauh gitu. Dan orang-orang Sagittarius ini adalah orang-orang yang sangat bisa banget untuk mengendalikan dirinya ketika dia emosi, ketika dia merasa terintimidasi dan segala macam, dia bisa menyembunyikan hal itu. Dan orang-orang Sagittarius ini adalah orang-orang yang punya jiwa petualang tinggi sehingga wawasannya sangat luas. Makanya orang sangat senang sekali untuk berada di dekat Sagittarius. Dan di sini zodiak kedua setelah tadi ada Leo dan kemudian di sini ada Sagittarius.
Apakah zodiak kalian Sagittarius? Mungkin kalian adalah orang yang populer nanti ya. Dan terus udah gitu juga kalau misalkan dipikir-pikir ya, secara sifat Sagittarius itu kan punya jiwa humoris yang berkelas atau tinggi. Dia tuh tidak akan pernah membosankan gitu. Mereka adalah orang-orang yang bisa mendengarkan keluh kesah kalian atau mungkin keresahan kalian, dan bisa juga mereka ini adalah teman yang kemanapun mencari sesuatu yang baru, kemanapun istilah kata kalian membawa masalah kalian itu mereka selalu ada solusi. Jadi mereka itu sangat digandrungi. Makanya di sini bisa jadi ya zodiak kalian yang punya Sagittarius adalah orang-orang yang akan populer nanti di tahun 2022. Selamat ya buat kalian, mudah-mudahan aja ada kabar baik buat kalian. Dan di sini sih setelah Leo yang punya kebijaksanaan mungkin ya, terus udah gitu juga apa yang dia pesonanya dia, dan Sagittarius pun tidak mau kalah gitu ya. Sagittarius juga dia punya apa namanya, jiwa yang begitu kreatif, suka humor, mempesona. Selain dia suka tantangan, tapi dia juga adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri gitu. Dan terus udah gitu juga mereka adalah pendengar yang baik karena mereka adalah orang-orang yang cerdas. Kebanyakan Sagittarius seperti itu. Itu zodiak Sagittarius ya. Oke, apakah selanjutnya di sini saya akan eh, biasanya lima zodiak ini adalah zodiak-zodiak yang populer. Satu tadi udah ada Leo, terus ada Sagittarius, kemudian apalagi nih zodiak apalagi yang populer kira-kira ya? Apakah zodiak kamu? Tetap dengerin ya, tetap stay di sini ya, tetap apa namanya, berpositif juga karena di sini kita akan coba nanti untuk zodiak apa lagi sih yang akan populer kira-kira, atau biasanya yang populer gitu ya. Bara di sini sudah punya kartunya. Di sini ada Aries. Aries itu adalah orang yang kalau menurut aku suka bekerja sama, sosialitasnya tinggi. Dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri. Terus dia kadang-kadang lebih baik memilih temennya daripada dia sendiri gitu. Terus udah gitu juga kalau dipikir-pikir orang Aries ini adalah orang yang tidak pernah menyepelekan temannya gitu. Walaupun istilah kata dia merasa oh gue membahayakan diri gue sendiri gitu, istilah kata kayak gitu. Tapi dia lebih sosialitasnya tinggi, terus udah gitu juga solidaritas pertemanan juga, loyalitas juga tinggi, makanya mereka banyak temannya gitu. Biasanya orang-orang Aries ini adalah orang yang suka banget bergaul dengan orang-orang yang baru, terus udah gitu juga gampang untuk ngeblend juga sama mereka. Dan yang paling dominan banget kalau misalkan kalian cari temen ya, orang-orang Aries adalah orang-orang yang tepat gitu. Dan mereka itu sangat cepat sekali gitu, ketika mereka harus A ya berangkat gitu, kayak gitu, tanpa berbasa-basi, tanpa ada istilah kata ntar dulu deh gue kesini dulu, ntar dulu deh gue nggak mau ini nggak mau itu. Tapi mereka itu kalau misalkan kalian minta tolong sama mereka, mereka akan apa namanya ya, dengan sepenuh hati menolong kalian gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, jangan sampai kalian sedikit pun mengecewakan mereka karena mereka akan pergi begitu saja gitu ya. Tapi di sini kenapa mereka dibilang populer, karena mereka jiwa sosialnya yang sangat tinggi dan istilah kata mereka sangat menghargai satu pertemanan. Makanya mereka itu sangat gampang sekali untuk kenal sama orang yang baru dan akrab. Malah mungkin bukan dia yang akrab, tapi lebih kepada orang-orang yang mendekati dia itu pengen dekat sama dia. Itu orang-orang Aries. Makanya di sini salah satu zodiak yang populer adalah kalian yang punya zodiak ini, Aries. Mudah-mudahan ya kalian itu populer secara positif, bukan populer karena kalian itu adalah seseorang yang toksik gitu. Terus udah gitu juga populer yang secara tidak baik gitu ya, dalam aura yang negatif gitu. Mudah-mudahan aja kalian populer dalam kondisi yang positif. Terus udah gitu juga orang-orang sangat care sama kalian. Dan Aries ini kalau menurut aku sih, sekali lagi aku ingatkan, orang-orang yang punya zodiak ini adalah orang-orang yang sangat pantas banget untuk kalian jadikan sahabat karena mereka sosialnya tinggi. Tapi ingat, jangan pernah kalian memanfaatkan mereka karena mereka tidak akan, istilah kata, tidak akan ragu untuk meninggalkan kalian. Oke?
Setelah tadi ada apa aja nih Bara? Saya evaluasi lagi. Ada Leo, ada Sagittarius, dan ada Aries. Kemudian ada apa lagi? Kayaknya sih kalau menurut aku sih ya, semua zodiak juga punya kelebihannya masing-masing. Semua zodiak juga punya kelemahannya masing-masing. Which is karena memang semuanya adalah manusia gitu ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya, dan itu mungkin ini adalah saya mereadingkan di sini 5 zodiak yang biasanya populer gitu ya. Karena dengan sifat-sifat mereka dan karakter-karakter dasar dari sifat-sifat zodiak itu sendiri. Kita akan coba tanya kartunya lagi. Zodiak apakah lagi yang kira-kira selalu atau biasanya populer ya? Bara di sini sudah punya kartunya. Untuk selanjutnya ada Pisces. Zodiak Pisces ya. Untuk zodiak Pisces ini juga mereka adalah orang-orang yang biasanya terkenal karena mereka itu orang-orang yang ceria, terus orang-orang yang bisa merubah kondisi saat bad mood jadi good mood gitu. Semua orang di sana karena kehadiran orang Pisces ini jadi kayak bisa mencairkan suasana gitu. Terus udah gitu mereka itu gampang banget menghibur orang, tidak membosankan walaupun istilah kata mungkin di satu pergaulan kalian itu ada yang namanya misalkan diem-dieman gitu atau apa, tapi orang Pisces ini bisa mencairkan suasana walaupun istilah kata dia punya masalah tapi dia bisa menutupinya gitu. Kebanyakan orang-orang di Pisces ini dia menaburkan aura yang positif, memberikan pengaruh yang positif di lingkungannya sehingga mereka bisa membuat satu lingkungan yang biasa aja tapi jadi luar biasa gitu. Dan di sini makanya kenapa aku bilang populer, dari sifat dasarnya aja udah seperti itu gitu ya. Jadi orang itu pengen banget deket sama dia gitu, terus udah gitu pengen banget sih gue itu jadi kayak macam temenan sama nih orang gitu, orang-orang Pisces ini, karena memang mereka selain punya pesona yang bagus, mereka juga pendengar yang baik ya, walaupun gitu ya kelemahannya adalah mereka gampang banget untuk berubah pikiran. So jadi kalau misalkan memang teman-teman di sini yang punya ya zodiak Pisces, kalian beruntung karena apa? Kalian adalah orang-orang yang punya energi yang positif untuk sekitar kalian. Kalian bisa merubah satu kondisi di mana yang tadinya diam aja gitu, terus udah gitu dingin, tapi kalian bisa mencairkan suasana, terus udah gitu juga kalian juga bisa menghangatkan suasana yang tadinya bad mood jadi good mood. Makanya ya dari sifat dasarnya udah seperti itu. Mereka atau orang-orang di sekitar kalian ingin dekat dengan kalian. Jadilah populer. Mungkin seperti itu kali ya. Ini zodiak yang keempat ya. Setelah tadi ada Leo, ada Sagittarius, ada apa namanya? Aries, terus di sini ada Pisces gitu ya. Jadi Pisces ini selain dia punya mood yang bisa membuat orang mood booster ya, atau misalkan orang yang bisa merubah mood di sekitarnya, dan mereka juga hati-hati guys ya, kalau misalkan memang kalian berteman dengan mereka, ketika kalian mengambil keputusan A harus A, kalau misalkan memang kalian pengen dekat dengan zodiak ini. Karena apa? Zodiak ini gampang banget berubah pikiran. Jadi kalau misalkan sekarang ya beberapa menit ke depan udah beda gitu. So, jadi kalau misalkan kalian ingin berteman dengan orang-orang yang seperti ini, karena memang mereka itu jadi mood boosternya kalian yang bisa merubah kondisi, jaga sikap kalian. Kalau misalkan bilang A, ya A. Jangan mempengaruhi mereka karena mereka itu gampang banget berubah pikiran. Oke? Tidak buruk sih kalau misalkan memang berteman dengan mereka, justru malah kalian adalah bisa kebawa atau bisa jadi juga kalian itu ikut-ikutan populer seperti mereka gitu ya, orang-orang Pisces ini. Oke? Setelah tadi ada 4 zodiak ya yang saya sebutkan, ada Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, apalagi sih kira-kira zodiak yang biasanya populer atau zodiak yang digandrungi oleh sekitarnya gitu ya, kondisi-kondisi yang baik gitu ya. Terus udah gitu juga memberikan aura positif, menjadi teman yang baik, orang yang bisa punya jiwa kepemimpinan, orang yang punya sosialitas yang tinggi. Sekarang apalagi sih kira-kira ya? Zodiak apa lagi sih yang biasanya populer? Oke. Bara di sini akan checking kartu lagi untuk kalian semua. Mudah-mudahan aja di sini ada zodiak kalian tentunya. Selalu berpikir positif, mudah-mudahan aja ya. Istilahnya
Walaupun zodiak kalian tidak ada diri dengan saya ini, tapi kalian punya cara sendiri untuk kalian menjadi populer. Karena sekali lagi tadi saya bilang, semua zodiak itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Mungkin mereka dibilang populer karena mereka bisa membawa kepopuleran mereka menjadi hal yang positif. Dan balik lagi tadi saya bilang, jangan pernah kalian ingin terkenal di sisi yang negatif, oke? Terus fungsinya terkenal atau fungsinya populer itu apa sih, Bara? Oke, saya akan jelaskan. Ketika istilahnya kalian dicap kalian populer, maka di situ orang-orang akan senang bergaul dengan kalian karena kalian adalah famous banget. Terus udah gitu juga, kalian itu adalah orang yang istilah kata kalau orang terkenal gimana sih? Istilahnya gitu ya, mau kemana-mana orang tahu gitu, nggak takut tersesat di jalan, banyak yang ngakuin gitu kan. Dan di sini zodiak selanjutnya atau zodiak kelima itu apa sih, Bara, ya, yang kira-kira biasanya populer? Mudah-mudahan zodiak kalian di sini yang muncul. Bara sih sudah dapat kartunya. Apa nih kira-kira? Pakai jeng 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 nggak? Jeng jeng jeng. Oke, di sini untuk zodiak kelima ada Gemini. Kalian yang punya zodiak Gemini, kalian ini adalah orang-orang yang mempesona. Kalian ini bisa banget gitu ya, punya cara banget. Walaupun kalian gak ngapa-ngapain itu, kalian bisa buat orang jatuh cinta itu gampang banget gitu. Dengan cara kalian bilang hai, atau dengan cara kalian yang istilah kata cuman biasa aja pun diem aja. Itu orang-orang Gemini biasanya famous dan mereka itu seolah-olah mencintai seseorang yang jadi lawan lawan bicaranya gitu. Walaupun mereka baru deket, istilah kata dengan perhatian-perhatian yang Gemini punya, itu mereka seolah-olah dicintai gitu, merasa nyaman, bukan yang aneh ya, merasa dicintai yang bagaimana, tapi merasa nyaman dengan orang yang di dekat Gemini ini. Terus selain mereka punya pesona yang luar biasa gitu ya, mereka bisa membuat orang yang tadinya diem aja jadi bisa ketawa. Terus mereka yang merasa moodnya kurang bagus bisa merasa nyaman gitu. Dan di sini caranya adalah Gemini ini punya cara sendiri untuk membuat orang tuh nyaman. Bisa jadi juga ya kalian itu bisa baper sama orang-orang Gemini. Makanya di sini orang Gemini biasanya mereka famous dengan cara mereka yang bisa gombal mungkin, atau bisa jadi memberikan perhatian untuk kalian. Terus udah gitu juga bisa juga mereka memberikan satu hal yang membuat kalian berkesan. Makanya mereka itu tidak akan pernah gampang untuk dilupakan. Jadi itulah alasannya kenapa Gemini ini bisa populer ya. Selamat buat kalian yang punya Gemini, tapi di sini juga ya, Gemini juga punya kelemahan sendiri. Dia itu seolah-olah punya dua karakter yang berbeda. Contohnya gini, yang tadi saya bilang, Gemini ini dia gampang banget untuk membuat orang lain jatuh cinta. So far, padahal dia biasa aja sama kamu gitu. Dan itu jangan dibikin baper. Dan terus yang kedua, dia seolah-olah aja gitu, seolah-olah dia itu perhatian sama kamu yang lebih, padahal dia biasa aja. Jadi kalau misalkan kalian dekat sama orang-orang Gemini, hati-hati kalau kalian jatuh cinta. Itu aja ya, karena mereka punya cara sendiri untuk membuat hati kalian tuh luluh. Dan bisa jadi juga mereka itu memang beneran jatuh cinta sama kalian. Kayaknya gini ya, kalau misalkan kalian deket sama orang Gemini kayak nyaman banget. Terus udah gitu juga gampang banget untuk kalian membuka diri kalian gitu ya. Walaupun dikatakan misterius. Kenapa orang-orang Gemini dikatakan misterius? Karena dia punya dua kepribadian yang lumayan berbeda gitu. Seolah-olah dia A tapi ternyata jalan pikirannya B. Dan itu yang bikin satu hal yang bikin menarik di diri Gemini itu ya. Selain pesonanya dia, personalitinya dia yang baik gitu kan. Biasanya kalau cewek cantik, kalau cowok ganteng, terus udah gitu juga caranya dia memperlakukan kalian gitu. Terus caranya dia juga mengambil sikap dan tegasnya dia, perhatian, itu bisa jadi membuat kalian jatuh cinta. Makanya di sini dari sifat dasarnya Gemini pun itu bisa populer karena itu. Oke? Kayaknya di sini aku lihat nggak ada lagi, kayaknya hanya 5 yang bisa aku bacakan di sini. Zodiak yang biasanya populer itu yang pertama ada Leo, kemudian yang kedua ada Sagittarius, yang ketiga ada Pisces, terus ada Aries, ada Gemini. Dan kalian apakah ada zodiaknya di antara yang tadi saya sebutkan? Mudah-mudahan aja kalian populer dengan positif, intinya kayak gitu. Setiap zodiak semuanya juga punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bagaimana caranya kita supaya menjadikan satu kelemahan menjadi kelebihan?
gitu ya. Dan siapa tahu aja gitu ya, ketika di depan mata nanti, oh iya Bara nih, aku punya zodiak nih, ini kira-kira apa sih kelemahan dan kelebihannya. Dan mungkin kalian sangat, kalau sekarang sih kalau menurut aku ya, banyak artikel tentang zodiak dan segala macam, banyak banget gitu. Jadi kalian juga bisa googling di situ, kira-kira zodiak ini lebih cenderung kemana sih, zodiak ini lebih cenderung ke sifat apa sih gitu, kayak gitu ya. Dan di sini saya hanya 5 saya readingkan karena apa? Karena zodiak-zodiak ini biasanya zodiak yang 5 tadi yang saya bilang adalah zodiak-zodiak yang populer gitu ya. Cara mereka melihat, cara mereka melirik, cara mereka duduk, cara mereka berdiri itu biasanya diperhatikan sama orang. Karena apa? Punya jiwa kepemimpinan satu, terus energik, terus udah gitu juga sosialitas yang tinggi. Ada lagi bisa gampang banget buat orang jatuh cinta, terus wawasannya yang luas. So far, zodiak yang lain bisa nggak sih kayak gitu? Kalau menurut aku sih semuanya bisa ya. Yang namanya jiwa kepemimpinan, terus udah gitu kecerdasan pikiran atau wawasan yang luas dan segala macam itu karena kebiasaan kalian lebih ditambah lagi untuk lebih positif lagi gitu. Walaupun ya, yang saya tahu di dunia ini ada plus minusnya atau ada kurang dan lebihnya, semuanya pun sama. Tadi balik lagi saya bilang, jadikanlah sebuah kelemahan jadi kelebihan kalian dan pertahankan kelebihan kalian supaya ada progres dan lebih baik. Itu aja sih mungkin. Readingan kali ini hanya 5 readingan, mungkin yang tadi saya bilang yang zodiak biasanya populer. Di sini saya akan memberikan mungkin satu bonus kali ya atau tambahan reading kartu. Kira-kira apa sih gitu ya? Oke, saya akan readingkan apakah zodiak kamu yang akan keluar untuk bonus kali ini. Kira-kira apakah ada keberuntungan untuk zodiak ini? Oke. Jadi guys ya, sekali lagi jangan terlalu percaya sama zodiak. Kalau misalkan memang kebetulan atau misalkan sama readingannya sama aku, anggap aja itu memang motivasi buat kalian. Jangan terlalu dibaperin banget ya guys ya. Dan ini saya juga tidak meramalkan untuk kira-kira akan seperti apa dan segala macam, tapi di sini lebih ke kayak macam mengenal karakter setiap zodiak. Dan yang tadi saya bilangin di sini adalah zodiak yang biasanya terkenal di antara zodiak-zodiak yang lain. Di sini saya punya bonus akan readingin kartu apa atau zodiak apa. Oke, di sini saya punya zodiak Virgo. Yang punya Virgo siapa? Boleh acungkan tangan kalian di komentar, boleh silahkan. Virgo, oke. Kalian jangan terlalu overthinking ya, karena sesuatu yang akan terjadi sama kalian itu belum tentu seperti apa yang kalian pikirkan, ya. Virgo ini gampang banget baper. Kalau misalkan udah jatuh cinta, dia tuh bucin banget mungkin kalau bahasanya sekarang ya. Dan di sini aku lihat sih, tolong jangan kalau misalkan kalian punya hal yang kalian pikirkan jangan terlalu overthinking. Karena apa? Itu kekhawatiran kalian bisa benar-benar terjadi, gitu ya. Dan di sini readingannya adalah untuk para Virgo ya. Ketika kalian menghadapi satu masalah, coba kalian mencari kesibukan kalian. Dan di sini biasanya orang-orang Virgo itu adalah orang-orang yang pemikir banget gitu ya. Apa-apa dikit-dikit dipikirin, apa-apa dikit-dikit dipikirin gitu ya. Di sini aku bukan menerangkan tentang satu kelemahan seorang Virgo, tapi lebih kepada ayo, kamu bisa. Di sini banyak banget ya orang-orang yang pengen move on kayaknya dia di Virgo. Karena di sini aku lihat overthinking kalian cemburu sama pasangan kalian. Apalagi kalian sekarang yang aku lihat sih banyak orang-orang Virgo juga yang LDRan dan di situ kayaknya mau putus ya. Kalau kalian mau putus, oke, kalian balikin lagi ke diri kalian. Apakah kalian sudah siap menerima dengan jarak dan waktu kalian untuk berhubungan dengan pasangan kalian? Atau hanya kalian bisa menerka tentang dia? Balik lagi ke diri kalian. Di sini saya cuma ngasih pesan, jangan terlalu overthinking orang-orang Virgo, karena apa yang kamu pikirkan belum tentu terjadi dan bisa jadi terjadi. So, hati-hati aja. Mungkin itu aja mungkin ya readingan dari saya. Zodiak-zodiak nanti yang biasanya terkenal yang udah saya bilang tadi ya, biasanya orang-orang itu populer banget, itu ada Leo, ada Sagittarius, ada Pisces, ada Aries, ada Gemini, dan bonusnya tadi ada Virgo ya. Untuk Virgo tetap positive thinking, jangan overthinking ya. Jangan overthinking. Karena apa? Kekhawatiran kalian belum tentu akan terjadi. Oke? Demikian mungkin readingan kartu tarot saya.
Sampai ketemu lagi di HNB channel berikutnya dengan zodiak-zodiak apa lagi sih kira-kira nanti yang akan saya readingkan di sini. Tetap tunggu aja kami. Nanti akan ada hal-hal yang mungkin bisa kalian ambil pelajarannya, atau misalkan mungkin Bara, aku mau dong request misalkan tentang zodiak si ini, zodiak ini dan segala macam, hubungan aku dan segala macam. Oke, boleh. So itu aja mungkin dari saya. Sampai ketemu lagi di HNB channel zodiak berikutnya. Bye bye.